Halo para pemburu film. Di kesempatan kali ini Ruang Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul Till Death. Film ini rilis pada tahun 2021. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang bernama Emma. Pada hari ulang tahun pernikahannya, Emma mendapat kejutan dari suaminya. Emma dibawa oleh suaminya ke rumah lama mereka, dan pada pagi harinya suami Emma bunuh diri. Kira-kira apa ya sebabnya? Daripada penasaran, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Emma. Emma saat ini bersama dengan selingkuhannya yang bernama Tom. Di apartemen itu, Tom mengajak Emma untuk mantap-mantap. Namun Emma menolaknya. Dan pada saat itu pula Emma memutuskan hubungannya dengan Tom dengan alasan hari ini adalah hari anniversary pernikahannya. Keesokan harinya Emma pergi ke kantor suaminya yang bernama Mark. Mark ini adalah pengacara kotor. Saat di meja kerja Mark, Emma menemukan foto dirinya dan sebuah berkas. Berkas itu adalah berkas seorang penjahat yang pernah menyerang Emma pada beberapa tahun yang lalu, tepatnya sebelum Emma menikah dengan Mark. Dan pada hari ini, Mark membebaskan penjahat itu karena keluarga penjahat itu membayar Mark dengan uang yang banyak. Karena hal ini, Emma pun sedikit kesal dengan Mark. Setelah itu, Mark mengajak Emma untuk makan malam. Saat di lift, mereka bertemu dengan Tom. Tom juga bekerja di kantor yang sama dengan Mark. Setelah makan malam, Mark memberikan sebuah kejutan berupa kalung yang indah ke Emma. Di sana, Mark juga meminta maaf ke Emma karena selama pernikahannya, Mark belum bisa menjadi suami yang sempurna untuk Emma. Kejutan tak berhenti sampai di situ saja. Mark membawa Emma ke rumah lama mereka yang berada jauh dari kota. Rumah mereka yang lama ini terletak di tepi danau. Rencananya Mark ingin memperbaiki masalah rumah tangga mereka yang saat ini sedang berantakan. Sesampainya di rumah itu, mata Emma ditutup. Saat Emma membuka penutup matanya, ternyata di setiap ruangan rumah ini sudah didekorasi seromantis mungkin oleh Mark. I love you with all of my heart, till death do. Hingga pada akhirnya sampailah Emma di sebuah kamar. Dan di kamar itu Mark sudah menunggunya. Dan mereka pun mantap-mantap. Setelah pagi harinya, di saat Emma terbangun, tangan Emma sudah diborgol dengan tangan Mark. Dan tiba-tiba saja Emma pun berusaha membuka borgolnya, namun ia gagal. Emma melihat sebuah telepon, namun sayangnya telepon itu tak berfungsi. Lalu Emma mengambil pistol Mark untuk melepaskan borgol itu. Namun sayangnya pistol itu tak ada lagi pelurunya. Karena kedinginan, Emma pergi menuju lemarinya untuk mencari pakaian. Namun Emma hanya menemukan sebuah gaun pengantinnya dulu. Ternyata sebelumnya Mark sudah membuang semua baju dan Mark hanya menyisakan gaun pengantin Emma. Emma memilih untuk memakai kemeja Mark dan Emma menggunakan gaun pengantinnya untuk menyeret tubuh Mark. Lalu Emma mencari HP-nya. Dan lebih mengejutkan lagi, ternyata Mark sudah memasukkan HP Emma ke dalam vas bunga yang sudah terisi dengan air. Alhasil HP Emma pun tak dapat digunakan lagi. Lalu Emma pergi ke dapur, namun ia tak menemukan apapun. Di dapur itu yang Emma temukan hanyalah kunci mobil Mark. Lalu Emma pun menuju ke garasi mobil. Emma pun sedikit senang karena ia sudah berhasil naik mobil. Namun kesenangan Emma sirna karena bensin mobil itu sudah dikuras oleh Mark sebelumnya. Di mobil itu Mark meninggalkan sebuah rekaman. Dalam rekaman itu Mark mengatakan Mark berharap Emma tunduk kepadanya.
setelah apa yang ia lakukan semalam. Mark juga mengatakan bahwa ia menyesal sudah menikahi Emma karena Emma hanya seorang fotografer yang miskin. Mark juga mengetahui bahwa Emma selingkuh dengan Tom. Setelah itu Emma membersihkan mukanya. Saat mengaca, Emma melihat kalung yang diberikan Mark semalam. Emma pun berusaha untuk membukanya, namun ia tak berhasil membuka kalung itu. Kemudian Emma pergi menuju gudang tempat penyimpanan senjata tajam. Namun lagi-lagi Mark sudah menyingkirkan semua senjata tajam. Di sana Emma sempat kesal dan meluapkan emosinya dengan mengatakan, "Mark, kau orang yang munafik. Sudah seringkali aku membersihkan bekas listip dan manik-manik di kemejamu." Di sini kita dapat menyimpulkan kenapa Emma berselingkuh. Itu dikarenakan Emma muak dengan Mark yang hobinya main perempuan. Setelah itu Emma pergi ke ruang studio. Di ruang studio itu berisi foto Emma dan Tom. Terlebih lagi di sana terpampang foto penjahat yang pernah melukai Emma dulu. Di sana juga terdapat sebuah rekaman yang sudah disediakan oleh Mark. Rekaman itu adalah rekaman Mark saat menginterogasi Emma dulu. Sontak saja Emma teringat masa lalunya dan rasa trauma Emma pun kembali lagi. Ternyata Mark dengan sengaja melakukan semua ini agar Emma mati secara perlahan. Tak lama kemudian Emma mendengar seseorang yang datang. Ternyata yang datang itu adalah Tom. Tom mengatakan, "Aku datang ke sini karena semalam kau mengirimiku SMS dan kau menyuruhku untuk datang." Emma pun menjawab, "Yang kirim SMS itu bukanlah aku. Yang mengirim SMS itu adalah Mark." Tom pun kaget melihat baju Emma yang penuh dengan darah. Terlebih kaget lagi ketika Tom melihat Mark yang sudah tewas. Emma menjelaskan ke Tom bahwa Mark menembak dirinya sendiri. Bahkan ia dengan sengaja memborgol tanganku dengan tangannya agar aku mati secara perlahan bersamanya. Di sana Tom juga mengatakan bahwa semalam jaksa wilayah menyerbu kantor Mark karena Mark terbukti menggelapkan banyak kasus. Karena hal itu Emma pun menjadi bertambah kesal. Lalu Tom menyarankan ke Emma agar mengarang kejadian supaya Emma tak ditangkap oleh polisi. Namun Emma menolaknya. Emma lebih memilih untuk jujur di hadapan polisi. Tak lama kemudian datanglah seseorang menuju rumah Emma, dan Tomlah yang akan menghadapi orang ini. Ternyata orang yang datang adalah seorang mekanik yang akan memperbaiki pipa yang rusak. Pria ini bernama Jimmy. Jimmy mengatakan bahwa Mark menyuruh kami untuk datang hari ini. Lalu Tom mencoba menyuruh Jimmy untuk pergi dari sini. Jimmy yang kedinginan pun meminta izin ke Tom untuk membiarkannya masuk ke rumah sebentar saja. Walau gimana pun, Tom tetap tak mengizinkan Jimmy untuk masuk ke rumah. Lalu keluarlah seorang pria dari mobil Jimmy. Pria ini pun langsung menikam Tom hingga tewas. Get back in your car. Ternyata pria yang membunuh Tom adalah penjahat yang menyakiti Emma dulu. Dia adalah Bobby. Bobby dan Jimmy ini bersaudara. Di sana Jimmy panik karena Bobby telah melakukan pembunuhan. Sedangkan Emma bersembunyi ke tempat penyimpanan kapal. Di sana Emma menemukan sebuah jangkar. Dengan jangkar itu Emma melukai tangan Mark agar borgol itu bisa dilepaskan. Sementara itu Jimmy mengikuti bekas darah Mark yang diseret oleh Emma tadi. Dan betapa kagetnya Jimmy melihat jasad Mark. Jimmy pun langsung memanggil Bobby. Disinilah Bobby mengatakan bahwa Marklah yang menyuruh dia datang ke sini. Dan Bobby mengatakan ke Jimmy bahwa Mark pernah memberitahu di rumah ini ada sebuah brankas yang berisi berlian. Dan yang mengetahui sandinya hanya 2 orang saja, yaitu dirinya dan istrinya.
Karena hal itu mereka pun akan memburu Emma. Setelah mereka pergi tanpa sengaja, Emma menemukan sebuah selang, dan selang itu menuju ke arah tangki kapal yang berisi bensin. Dengan bergegas, Emma pun menyeret tangki itu menuju garasi. Di saat Emma sedang menuangkan bensin ke mobil, datanglah Bobby. Syukurnya Emma berhasil lolos. Lalu Emma menuju ruang bawah tanah. Di saat Emma bersembunyi, Emma dalam keadaan terpojok, di mana Bobby dan Jimmy akan datang ke tempat persembunyiannya. Dengan cerdas, Emma pun menghidupkan alarm mobil untuk mengalihkan perhatian Jimmy dan Bobby. What did you do? Nothing, it wasn't me. Sedangkan Emma menyempatkan diri untuk mengambil sepatu Tom. Jimmy dan Bobby berpencar untuk mencari Emma. Bobby yang mengetahui Emma bersembunyi di loteng, ia pun menghampirinya. Namun di sana Bobby terkecoh. Alhasil Emma pun melakukan hal ini. Kemudian Jimmy mencoba menolong Bobby. Namun tiba-tiba saja Emma pun memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur menggunakan mobil Tom. Namun dengan cepat Bobby menghentikan Emma. Di mobil itu Emma sempat menelpon polisi. Karena hal ini Jimmy pun menjadi sangat panik, karena ia tahu polisi pasti akan melacak telepon Emma. Setelah itu Emma pun dibuat pingsan oleh Bobby. We'll see about that. Setelah tersadar, tangan Emma sudah diborgol lagi dengan tangan Mark. Di sana Bobby meminta kode sandi brankas ke Emma. Namun Emma tak mau memberitahu. Alhasil Emma pun disiksa oleh Bobby. Di sana Jimmy sempat menghentikan aksi Bobby karena Jimmy tak mau ada orang yang terbunuh lagi. Kemudian tanpa sengaja Jimmy menemukan pistol Mark. Dengan pistol itu Jimmy berhasil menghentikan Bobby. Setelah itu Jimmy meminta ke Emma agar memberitahu sandi brankas itu. Emma pun menjawab, "Aku akan memberitahu jika kau membuka borgol ini." Mau tak mau Jimmy pun membuka borgol Emma. Setelah itu Emma pun memberikan sandi brankasnya. Setelah dibuka ternyata isi brankas itu berisi sebuah catatan yang tertulis bahwa berliannya berada di leher Emma. Emma pun meminta tolong ke Jimmy untuk melepaskan kalung itu. Namun Jimmy gagal melakukannya. Lalu Bobby pun mengatakan, "Mungkin Mark menginginkan kita untuk memotong leher Emma." Dengan segera Bobby pun mencoba membunuh Emma, sedangkan Jimmy mencoba menghentikan Bobby. Terjadilah pertengkaran antara Jimmy dan Bobby. Karena hal itu Jimmy pun tewas. Setelah itu Bobby menyalahkan Emma atas kematian Jimmy. Bobby pun langsung menyerang Emma. Di sana Emma berhasil memukul kepala Bobby dengan sebuah alat Jimmy tadi. Lalu Emma memborgol tangan Bobby dengan tangan Mark. Setelah itu Emma berusaha lari menuju ke mobil. Lalu Emma menabrak Bobby. Namun mobil Emma oleng dan menabrak rumahnya sendiri. Bobby yang masih hidup berusaha untuk mengejar Emma. Terjadilah perkelahian antara mereka yang berujung mereka berdua masuk ke dalam danau.
Setelah berhasil membunuh Bobby, Emma pun langsung naik ke daratan. Tak lama kemudian, Emma pun mendengar suara serinai mobil polisi. Dan cerita pun selesai. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. Sampai jumpa di video Ruang Movie selanjutnya. Bye-bye.